Episode dimulai. Rasi dan Gopi akan pergi ke toko untuk mengembalikan sari. Tiba-tiba Kokila pun menghentikan Rasi dan Gopi. Kokila pun menghampiri mereka dan bertanya, "Kemana kalian akan pergi?" Rasi pun berbohong pada Kokila. Rasi berkata, "Kami akan menjual sari pada desainer, Bu, karena sari ini tidak muat dengan kami." Kokila pun curiga pada Rasi. Tiba-tiba bel pintu pun berbunyi. Rasi pun membuka pintunya. Rupanya Teja yang datang, seorang desainer, kembali datang ke rumah Modi karena ia lupa mengambil tas yang satunya lagi. Rasi terkejut melihatnya. Hetal pun mengajak desainer masuk ke dalam rumah. Desainer pun masuk. Rasi pun nampak sangat khawatir. Rasi pun mengatakan, "Aku ingin menjual sari ini karena aku ingin membeli sari yang lain." Desainer pun memberi uang pada Rasi. Rasi pun tersenyum. Tiba-tiba Ahem pulang dari kantor. Gopi merasa bersalah pada seorang desainer. Gopi pun berkata pada Kokila, "Ibu, aku akan memberitahumu sesuatu pada desainernya." Kokila pun berkata, "Iya Gopi, apa yang akan kau katakan?" Gopi perlahan mengatakan, "Sari itu telah robek pada saat aku memakainya. Aku meminta maaf padamu atas kelakuanku yang telah merusak bajumu itu. Tetapi aku telah menjahit bajunya kembali." Kokila, Hetal, dan yang lainnya pun terkejut mendengar perkataan Gopi. Kokila dan Ahem pun menegur Gopi. Desainer pun memeriksa sarinya dan ia tidak melihat ada sesuatu yang robek pada sarinya itu. Desainer pun berkata, "Wow Gopi, kau sudah melakukan pekerjaan dengan sangat baik." Gopi pun bertanya, "Apa maksudmu?" Desainer pun kembali mengatakan, "Aku menyukai jahitanmu. Aku akan menggunakan desain ini di baju berikutnya dan aku ingin memberikan gaun yang kupegang ini untukmu." Gopi pun mengatakan, "Tidak, terima kasih Pak." Lalu desainer itu pun meminta Ahem untuk meyakinkan Gopi supaya Gopi mengambil sarinya. Tetapi Gopi masih tetap menolak. Desainer pun kembali berkata pada Ahem, "Tuan Ahem, ambillah sari ini untuk istrimu, karena sari ini yang paling mahal harganya yang pernah aku buat." Ahem melihat Kokila yang memberi isyarat padanya agar Gopi menerima sarinya. Ahem kembali meminta Gopi untuk mengambil sarinya. Ahem berkata, "Gopi, ambillah sarinya. Jangan kau tolak niat baik seseorang." Lalu Gopi pun mengambil sarinya. Gopi dengan rasa senang mendapat sari mahal, berterima kasih pada seorang desainer itu. Desainer pun berkata, "Iya Gopi, aku sangat senang bisa memberimu sari itu kepadamu." Rasi sangat kesal karena sari yang akan dipakai oleh Gopi adalah buatan dari tangan desainer ternama. Sedangkan Gopi tersenyum senang karena Ahem memintanya untuk mengambil sari tersebut pada malam harinya. Terlihat Gopi yang sedang berdandan merias wajahnya. Tiba-tiba Ahem pun masuk ke kamarnya. Gopi langsung berdiri tanpa berkedip dan tidak bisa berkata-kata. Ahem sangat terpesona dengan kecantikan Gopi. Gopi pun tersipu malu, ditatap tajam oleh Ahem. Tiba-tiba telepon Ahem berbunyi. Ahem pun mengangkat teleponnya. Rupanya Kokila yang menelpon Ahem. Ahem berkata, "Iya Bu, sebentar lagi aku akan datang." Ahem pun menutup teleponnya dan Ahem mengajak Gopi pergi. Ahem pun berbalik dan tersenyum bahagia karena Gopi memakai baju sari yang ia beli dan berhias dengan sangat cantik. Ahem dan Gopi pun pergi dari kamar. Terlihat di tempat acara semua orang sedang berdoa napatri. Ahem dan Gopi pun datang. Kokila pun berkata, "Ahem dan Gopi, cepatlah masuk ke sini karena doa hampir selesai." Ahem berkata, "Gopi, ayo cepatlah." Lalu Ahem pun dan Gopi mendekati keluarganya. Semua keluarga Modi melakukan doa. Di saat semua melakukan doa, keluarga Modi tidak tahu bahwa Kinjal yang melakukan arti. Pada saat Kinjal berbalik, semua keluarga Modi pun terkejut melihat Kinjal. Kinjal pun terdiam melihat keluarganya. Hetal pun mengatakan, "Kinjal melakukan arti di acara ini, bagaimana bisa?" Kokila pun berkata, "Mungkin Kinjal sudah mendapat kabar tentang acara napatri ini." Rasi tersenyum senang karena rencananya sukses.
Ahem pun marah dan mendekati Kinjal. Ahem berkata, "Kinjal, apa yang kau lakukan di acara ini?" Kinjal pun mengatakan, "Kak Ahem, aku tidak perlu mengatakan sesuatu padamu, karena aku adalah tamu kehormatan di sini." Kokila pun mendekati Kinjal dan Ahem. Kinjal pun pergi dengan manajernya. Ahem ingin menghentikan Kinjal pergi, tetapi Kokila menahan Ahem. Ahem pun berkata, "Ibu, Kinjal sudah keterlaluan." Kokila pun mengatakan, "Biarkan Ahem. Kinjal bertingkah seperti itu, jangan melakukan apapun di sini." Kokila pun pergi. Terlihat di sisi lain, Rasi memberitahu ibunya apa yang terjadi di sini. Urmila sedang menuju acara Napatri dengan menaiki bajai. Urmila pun mengangkat telepon dari Rasi. Urmila berkata, "Ada apa, Nak?" Rasi pun mengatakan, "Ibu, ada di mana?" Urmila pun menjawab, "Aku sebentar lagi sampai." Rasi kembali berkata, "Ibu, rencana kita sukses. Karena Ahem marah besar pada Kinjal, aku akan menceritakan semuanya pada ibu setelah ibu sampai ke acara ini." Urmila pun berkata, "Ya, baiklah." Rasi pun menutup teleponnya. Terlihat di sisi lain, Kokila pun mendekati Kinjal. Kokila pun berkata pada Kinjal, "Aku ingin bicara denganmu." Kinjal pun berkata pada manajer, "Ini adalah ibuku." Lalu manajer pun memberikan salam pada Kokila. Kokila pun pergi. Kinjal pun menyusul Kokila. Kokila pun berkata, "Kinjal, pergilah dari sini, jangan sampai Ahem menyakitimu di sini." Kinjal pun berkata, "Tidak ibu, ini acaraku, acara promosari." Semua keluarga pun mendekati Kokila dan Kinjal. Kinjal ingin pergi dari hadapan Kokila, tetapi Dapal menghentikan Kinjal. Seraya berkata, "Kinjal, mengapa kau bersikap seperti itu pada ibumu? Lebih baik kau mendengarkan perkataannya." Ibumu. Kinjal pun terdiam. Tiba-tiba handphone Rasi berbunyi. Ternyata Urmila yang memberikan pesan singkat pada Rasi. Rasi pun meminta izin pada Hetal untuk menjemput Urmila. Hetal pun menganggukkan kepalanya. Rasi pun pergi. Urmila pun menunggu di luar acara. Rasi mendekati ibunya dan mengajak Urmila untuk masuk. Tetapi petugas keamanan tidak mengizinkan Urmila masuk karena ia tidak memiliki izin. Rasi pun menelpon Jigar untuk membantu ibunya masuk ke dalam acara Napatri ini. Tiba-tiba keluarga Sonal datang. Urmila dan Rasi tidak melihat keluarga Sonal masuk. Terlihat di sisi lain, Dapal meminta Kinjal untuk meminta maaf pada ibunya. Tetapi Kinjal malah menghina Dapal karena tidak ada seorang pun yang bisa melarang keinginanku di sini. Kinjal pun pergi. Kokila ingin menghampiri Kinjal tetapi Hetal menghentikannya. Kokila pun terdiam. Nah, sekian saja alur sinopsis terbaru Gopi Antv dari channel kami. Saksikan terus sinopsis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.